ثم الصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى وعلى آل بيته السادة الشرفاء أهل الصدق والوفاء ثم على أصحابه الكرام النبلاء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء الأوفى. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله حق التقوى ومراقبته في السر والنجوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والمسلمات القائمين لرمضان والقائمات, alhamdulillah, rasa syukur yang tak terkira kita panjatkan puja-puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih diizinkan untuk menikmati hari-hari dan malam-malam yang indah ini. Mudah-mudahan semangat kita semakin tinggi melebihi hari-hari yang sudah kita lalui, karena masuk malam ini kita masuk pada malam-malam terbaik sepanjang tahun. Dan saat ini pembicaraan orang viral tentang mencari Lailatul Qadar, dan hikmah Allah menghendaki untuk kita supaya berusaha dengan gigih sehingga tidak ditetapkan malamnya di malam tertentu, tetapi tidak keluar dari malam-malam tertentu. Jadi tidak ditetapkan di malam tertentu, tapi tidak keluar dari malam-malam tertentu. Entah malam ini atau malam tadi. Oh iya, malam tadi 21A. 21B. 21B, malam ini 21C. Subhanallah. Ala kulli hal. Atau di malam-malam yang akan datang. Dan kita sangat berharap besar kepada Allah, mudah-mudahan kita semakin bersemangat besar pula, karena pahalanya sungguh sangat besar. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, hendaknya hadir selalu di dalam atau di depan kita sabda Nabi kita, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, khususnya di waktu siang, amalan siang. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang qiyam Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan lebih khusus lagi, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang qiyam
di malam Lailatul Qadar. Allah ampuni dosanya yang telah berlalu. Subhanallah, seperti yang sudah sebutkan dalam pelajaran sebelum ini, kajian sebelum ini, kalau masih belum lupa bahwa hadiah tertinggi adalah ampunan ilahi. Hadiah paling tinggi itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selalu Allah gandengkan antara ampunan dengan surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Segeralah mendapatkan ampunan dari Rabbmu dan surga. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Taubatlah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Rabbmu menghapus dosa-dosa kalian. Habis itu dan memasukkan kalian ke surga. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya hadiah tertinggi yang dicari-cari dan diharap oleh orang-orang besar sekelas para nabi dan rasul, selalu diminta ampun kepada Allah SWT. Doa Nabi Ibrahim, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina wa lil mu'minin. Afwan Nabi Nuh alaihissalam. Doa Nabi Ibrahim, Rabbighfirli wa lil mu'minina wal mu'minat yauma yaqumu al-hisab. Nabi SAW dikatakan Allah, fastaghfir li dzambik, mintalah ampunan untuk dosa. Padahal Nabi sudah diampuni ya, tapi masih disuruh minta ampun. Subhanallah. Rupanya harus diminta ya sih. Karena Allah suka kita meminta kepadanya. Meminta itu, meminta saja itu sudah dapat nilai. Sudah dapat nilai. Berdoa kepadanya dapat nilai. Bahkan yang tak mau berdoa dianggap orang yang ingkar dan kufur kepadanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Ulama tafsir mengatakan ibadah di sini maksudnya sombong, tidak mau berdoa kepadanya. Apa yang kau miliki sehingga tak mau berdoa kepadanya? Apa yang kita miliki sehingga tak mau berdoa kepadanya? Amalan apa yang pasti diterima sehingga tidak mohon ampun kepadanya? Masyaallah. Nah, malam-malam ini adalah malam-malam terbesar yang kita harapkan dia terdapat harapan yang lebih besar. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Maka Nabi SAW yang begitu dijamin masuk surga, diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Ya, ma'asyil kiram dirahmati Allah. Bukan tak berdosa, tapi diampuni. Diampuni. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian dijamin masuk surga. Yang bahkan yang pertama nanti mengetuk pintu surga. Tapi idza dakhalal asyru, apabila masuk 10 malam terakhir, maka ahya lailah, dia hidupkan malam-malamnya, hidup malam-malamnya. Wa aiqadha ahlah, dia bangunkan keluarganya supaya sama-sama mendapatkan kenikmatan ini. Wa shadda mi'zarahu, dan dia ikat pinggangnya kuat-kuat. Kinayah bahwa malam-malam ini adalah malam-malam bekerja keras. Orang kalau bekerja keras biasanya ikat pinggangnya. Ya, tukang-tukang angkat kerja keras, ikat pinggang. Dulu di kampung tukang gombo batu, tahu gombo batu tahu enggak? Yang cari batu di sungai. Menggombo namanya itu.
Nggak tahu, nggak paham itu bahasanya, udah jarang nengok. Nah, atau pergi mai, tahu mai? Cari kayu di hutan untuk dibuat papan dan balok. Itu bungkus nasinya terkenal itu. Kalau ada orang bungkus nasinya banyak, makannya banyak, wah makan condong makan untuk ngainya. Bungkus nasinya macam bungkus nasi tukang ai. Bungkusnya tidak cukup plastik, tidak cukup daun pisang, tapi upio. Tidak tahu lagi upio. Tahu upio? Pinang. Apa nama pelepah? Bukan pelepahnya, apa namanya? Yang dekat batangnya itu. Ya upio apa ya? Itu kan besar itu bungkusnya. Kerja keras. Jadi Nabi SAW ikat pinggangnya. Syaddal mi'zar, bahasa kinayah. Atau ada mengatakan tidak ada lagi santai dengan keluarga. Maka beliau tinggalkan 11 rumah. Awak satu rumah, khawatir juga ninggal gasnya. Itu 11 atau 9. Nah, ketika 2 sudah meninggal, tinggal 9 rumah dia tinggalkan. Urusan negara dia tinggalkan. Kalau bahasa sekarang ngambil cuti Ustaz. Ngambil cuti untuk apa? Sebab yang dikejar di malam-malam ini sebagian kecil dari amalannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebagian kecil daripada amalannya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Nah, bicara tentang iyahu au qiyam layali al-ashr atau qiyam Ramadan secara umum. Kaum muslimin dan muslimat tidak terbatas hanya pada qiyam salat tarawih. Bahkan salat apapun kita di malam Ramadan ini itu dihitung sebagai qiyamu Ramadan. Makanya jangan seperti sebagian dikiranya salat tarawih itu wajib, salat isya tidak wajib. Padahal Nabi sudah katakan, man shallal isya'a fil jama'ati maka annama shalla nisfal lail. Siapa yang salat isya bersama jemaah seperti salat setengah malam. Jadi kalau siapa yang salat isya di malam Lailatul Qadar dihitung seperti salat setengah malam berjamaah. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah. Siapa kemudian diiringi dengan salat subuh pula berjamaah, maka seperti salat semalaman. Ada tandingannya? Seperti salat semalaman. Salat apa ini? Salat wajib. Salat wajib. Kita kadang kejar salat tarawih. Man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu udah apalah hadisnya ya, kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam, maksudnya salat tarawih. Di mana antum tahu salat tarawih Ustaz? Nah, kita baca kronologinya. Nabi SAW di salah satu bulan Ramadan kharaja yusalli bin nas. Dia keluar dan salat menjadi imam. Jadi Nabi pernah berjamaah dengan satu imam. Maksudnya salat berjamaah tarawih dengan satu imam zaman Nabi pernah ada? Pernah ada? Kok ragu tuan-tuan? Kan sudah bilang tadi imamnya Nabi SAW, yang lain ikut semuanya. Berarti pernah terjadi salat berjamaah tarawih satu imam di masa Nabi? Pernah. Kamu sebut bin Hasanah? Sudah Hasanah itu. Kaum muslimin dan muslimat. Kadang-kadang orang ini kadang dibilangnya bin Hasanah. Nya suka bin Hasanah, di sunnah pun dibilangnya bin Hasanah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nabi salat bersama sahabat. Beliau imamnya,
dari lepas isya sampai tengah malam. Jam berapa tengah malam? 12 ya. Kalau kita 9 dah tengah malam. Kaum muslimin melihat itu, sahabat ya apa ya, dikatakan protes tidak pula, tapi menyampaikan aspirasi harapannya. Ya Rasulullah, kalau sempat sholat imam tadi sampai tengah malam, apa kita bilang? Hah? Tidak berani bilang apa-apa. Pasti besok ia datang ke pengurus, kalau bisa gantilah imam tuh dia. Kalau bisa ganti imam. Kenapa? Ya awak besok kerja. Tadi kerja dah capek. Jadi kaum muslimin enggak. Sahabat lain, bukan mereka tak bekerja, tapi mereka tahu malam-malam itu sangat berharga. Tak balik besok, pekan depan tah kita lagi ada, atau tahun depan tah kita masih di atas dunia. Jadi mereka ingin memanfaatkan kesempatan emas itu, apalagi di malam-malam terakhir ini. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, laula naffaltana baqiyata lailatina hazihi. Ya Rasulullah, tanggung saya Rasulullah, kenapa tidak sempurnakan sampai menjelang subuh? Sebab pernah mereka sholat bersama Nabi SAW sampai hampir tak sempat sahur. Tak ada yang ngumpat Nabi SAW. Ini Nabi betul-betul tidak pertimbangan sebab kita. Iya, kan dia yang ngomong katanya kalau sholat bersama jamaah mesti diperhatikan, diringankan. Tidak ada mereka protes Nabi SAW. Karena apa? Sebab amalan Nabi itu bagi mereka adalah amalan contoh yang tak bisa ditolak. Ya, karena Nabi adalah manusia terbaik, manusia paling bertakwa, manusia paling sempurna amalannya. Maka rugilah orang-orang yang menambah-nambah amalan dari amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Capek, berteriak-teriak mungkin, ya, menghabiskan energi dan tenaga, tetapi di sisi Allah tidak bernilai dan berharga. Sebab apa? Tidak tercantum dalam ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita ingatkan, takut kita rugi, tuan-tuan. Karena hitung-hitungnya besok, ibarat gaji kan di akhir bulan, awal bulan ini barangkali masuk juga ya. Upahnya tidak dia kena sortir. Ibu tidak kena kita sortir saya. Awak kumpul-kumpul aja, tiba-tiba pas dihargai dan dinilai, ini apa nih sih? Ini kan bagus nih Pak. Saya tidak mau yang ini, saya tidak bawa pulang. Kira-kira ibu tidak? Ibu tidak. Itulah wujuhul yawma idzin khasya'ah amilatun nasibah. Hari itu wajah-wajah tertunduk lesu, penat beramal, tetapi ujung-ujungnya tasla naran hamiyah, masuk neraka. Kamu hati-hati, jangan sembarang berbuat. Makanya mereka tak berani mendebat Nabi SAW. Bahkan kalau kurang mereka minta tambah. Tapi kalau sudah sampai menjelang subuh kan tak mungkin ditambah lagi, maka mereka pulang dan segera sahur. Hampir kami tak mendapatkan al-khair, itu sahur. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Apa sebab mereka itu? Karena mereka merasakan itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Maka mereka minta ke Nabi SAW, laula naffaltana baqiyata lailatina hazihi. Kenapa tidak teruskan? Lalu Nabi berikan hadis yang bagi kita ini luar biasa. Apa itu? Man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Dah cukup saudaraku, justru sahabatku. Karena siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dihitung sholat semalam suntuk. Ingat kaum muslimin, ini sholat sunat. Jadi antum sholat tarawih bersama imam sampai selesai, itu hitungannya sholat sunat.
Tapi kalau antum sholat subuh dan isya bersama imam sampai selesai juga kan? Ada enggak sampai selesai? Iya tentulah sampai selesai. Ini hitungannya semalaman sholat wajib. Maka ingat, dan kita ingatkan saudara-saudara kita, jangan gara-gara berpersiapan untuk sholat tarawih, sholat isya ditinggalkan berjamaah. Jangan gara-gara persiapan sholat tarawih, sholat atau berbuka, sholat maghrib ditinggalkan berjamaah. Karena malam itu sudah terhitung. Andainya malam ini Lailatul Qadar, sejak terbenam matahari tadi itu sudah terhitung Lailatul Qadar. Artinya berbukanya antum tadi seperti berbuka di malam Lailatul Qadar. Antum berbuka puasa selama 83 tahun lebih, hitungannya. Atau tadi ketika antum marah dengan istri waktu berbuka, marah maksudnya terima kasih, salah tadi, berterima kasih, mengapresiasi, mendoakannya, jazakillahu khairan atas bukaan yang disiapkan, seperti antum mendoakannya 83 tahun. Andainya tadi antum pergi sholat berjamaah maghrib, masya Allah, antum akan diberikan catatan amal yang luar biasa, seperti 83 tahun sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, kemudian besok subuh berjamaah, seperti sholat semalaman selama 83 tahun. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kalau demikian tidak mungkin kita akan menyia-nyiakan ini. Maka Nabi SAW tunjukkan kepada kita, sekuat tenaga kita mampu harus ada. Maka kaum muslimin dan muslimat, maka mainkan semua potensi yang ada pada kita. Ya, yang pertama tentu tadi kan sholat kita tadi, yang wajib dulu, baru yang sunat. Yang kedua, ingat, bayangkan hasrat, hayati sholat kita, apapun sholat di malam hari tadi, nak sholat sunat maghrib setelah maghrib atau sholat sunat setelah isya. Dan jangan lupa juga bahwa sholat sunat isya itu lebih afdal daripada sholat sunat tarawih. Ini juga jarang kita mengingatkan seperti ini, sehingga kadang-kadang sholat sunat isya ditinggalkan rawatibnya, lalu sholat tarawih dikejar. Tidak jarang orang mengejar tahajud, tapi sholat sunat rawatib ditinggalkan pada rawatib itu karena dia pengiring sholat fardu. Kalau pengiring sholat fardu tentu mendekati sholat fardu. Ma'asyar kiram dan rahmati Allah. Ini yang harus kan. Jadi semua potensi kita masukkan ke dalam atau kita gerakkan. Antum punya potensi di sholat. Masya Allah, kalau saya sudah sholat itu nikmat sekali sholat. Maka di malam-malam ini, ya kalau bisa minta ke imamnya minimal sampai tengah malam. Habis itu sambung lagi tadi jam berapa ya saya? Jam 2 sampai jam 5. Enggak sahur saya? Oh, jam 2 sampai jam 4. Masya Allah. Kayaknya ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, antum punya potensi membantu orang, memudahkan urusan orang. Maka mudahkan di malam ini, di malam-malam ini segala urusan yang bisa kita bantu. Atau antum sedang bermasalah dengan manusia lain malam ini, ya, tahu enggak tonton, memaafkan itu sama dengan puasa, dengan puasa juga tidak dibatasi. Kita sudah bahas kemarin ya, masih lupa juga tonton. Ada 3 amalan di bulan puasa ini yang pahalanya mirip-mirip dan sama, dan ketiganya amalan bulan puasa. Apa itu? Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu amalannya disempurnakan, pahalanya tanpa hisab. Bahasanya yuwaffa, bukan yu'ta, bukan diberi, tapi disempurnakan. Pahalanya sempurna, paripurna, tanpa batas pagu tertinggi. Anggarannya tidak pakai pagu tertinggi, pagu terendah, bebas, unlimited. Hanya Allah yang tahu berapa dia beri. Itu sabar. Makanya disebutlah Ramadan sebagai syahru as-sabri,
puasa bulan sabar. Siapa yang puasa di bulan sabar ini, kata Nabi SAW, kemudian puasa pula 3 hari di setiap bulan, maka dia akan menghilangkan segala penyakit hati. Apa sebab? Sebab orang puasa tidak mungkin mendendam lagi, orang puasa tidak mungkin hasad lagi. Gimana dia nak memberi orang kalau dia hasad? Gimana dia mendendam? Gimana dia nak berbaikan dengan orang kalau masih mendendam? Maka kalau masih dendam, masih ada kesumat, masih ada hasad, itu tidak masuk orang sabar, tidak masuk orang yang puasa. Dan ini semuanya tidak masuk orang bertakwa. Nah, yang kedua apa lagi? Puasa itu sendiri Allah katakan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, aku yang jamin berikan pahalanya. Yang ketiga, yang ketiga adalah yang mau memaafkan. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan dan mau memperbaiki hubungan, maka pahalanya terserah Allah. Kalau sempat antum di malam Lailatul Qadar ini, ya, berjanji kepada Ilahi, ya Rabbi, siapapun yang bermasalah dengan hati saya, ya hati masalah, kan di hati masalahnya, iya kan? Ini kalau udah hilang di hati tidak ada masalah lagi tuh. Tapi kalau di hati masih ada, sempit hati ini. Kan antum orang sebesar itu disimpan di sini. Tidak sempit hati tuh. Banyak pula tuh. Di setiap kampung ada, setiap RT ada. Macam mana tidak sempit hati? Waduh, saya deg-degan terus, hati saya rusak. Kenapa jantungan? Iyalah, nama Dasman ada dalam. Ahmad ada dalam, si ada dalam. Itulah sempit hati. Nah, sekarang di malam Lailatul Qadar, seolah-olah antum memaafkan orang selama setiap hari selama 83 tahun. Bayangkan berapa antum dapatkan. Subhanallah. Potensi ini jangan sampai kita lupakan. Bacaan Al-Quran. Nabi SAW menghidupkan juga dengan Al-Quran Al-Karim. Kemudian al-infaq, sadaqat, ya, infak dan sedekah. Allah berjanji akan memberi ganti. Berapa yang kita beri, Allah lipat gandakan. Ya, lipat gandakan minimal 10 kali. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu bulir menumbuhkan 7 tangkai. Masing-masing tangkai berisi 700 kali lipat. Untung 70.000%. 700 kali lipat. Bayangkan kalau itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Ya Syekh, antum besok berterima kasih pada saya tuh. Terima kasih Ustaz ya. Jangan yang saya pula. Betul lah Ustaz, rupanya kasih tahu aja tapi tidak buat dah. Tidak ada infak rupanya. Allah musta'an. Nanti untunglah saya ikut saja antum, karena yang menunjukkan jalan kebaikan seperti orang yang mengamalkan. Maka setiap yang mendengar itu tolong amalkan supaya dapat dari pahala menunjukkan. Dan doakan pula saya mudah-mudahan bisa melaksanakan pula. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, antum punya kemampuan memberikan nasihat, masukan kepada keluarga kita, berikan mereka, hasung mereka, motivasi dengan kata-kata yang baik. Antum potensinya senyum. Kalau bertemu senyum terus, senyum aja lah setiap malam tuh. Ya, kalau bertemu dengan orang, zikir lisan kita. Dan ada ulama yang mengatakan sebaik-baik amal di malam Lailatul Qadar itu adalah doa. Doa. Itu kata Sufyan Ats-Tsauri. Saya lebih memandang doa lebih afdal daripada salat, katanya, di malam Lailatul Qadar. Sebab Nabi ditanya oleh Aisyah, "Ara'aita law adraktu Lailatul Qadri madza aqul?"
Ya Rasulullah, kalau saya tahu malam itu Lailatul Qadar, apa yang saya ucapkan? Quli, kata Nabi SAW, Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, dan suka orang yang pemaaf. Tawak nak minta maaf kalau Ta'ala tak mau memaafkan, mana aja. Nanti kata Allah, kamu tak mau maafkan, masa saya kasih maaf? Maka kita harus tunjukkan, ya Allah, engkau suka pemaaf, maka saya pun memaafkan. Oleh sebab itu maafkan pula saya. Itu doa terbaik. Kemudian ingat, siapapun dari orang yang ada hubungan dengan kita, ayah kita, mak kita, datuk kita, nenek kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita, keponakan kita, saudara, saudari kita, kerabat, letolan, kawan, teman, sahabat, guru, walaupun hanya ngajarkan ABC, iya ABC di alif bata, itu pokok pondasi, kawan. Ya, kalau tidak diajarkan ABC, mana bisa kita membaca Pancasila? Sah? Tidak bisa kita baca matematika kalau tidak diajarkan tambah 1 sama dengan 3. 1 sama dengan saya. Antum kalau tanya itu merasa anak SD lagi, baguslah, tidak ada dosa kita. Kalau sudah masih SD kan tidak ada dosa lagi kita. Ya mudah-mudahan kita semua semalam-malam ini seperti anak SD. Ya, tidak ada dosa kita lagi. Doakan mereka semuanya. Ya, dan jangan lupa nama saya masuk di dalam daftar yang didoakan. Dan mudah-mudahan juga dan seluruh kaum muslimin. Ya, dah capek nyebut nama, sebutlah walil mu'minina wal mu'minat. Kenapa? Karena Nabi katakan, man da'a lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bikulli muslimin hasanah wa bikulli muslimatin hasanah. Kalau dia siapa mendoakan orang-orang beriman, Allah tulis dengan satu orang muslim satu kebaikan. Nah, kalau kita doakan semuanya, berapa kebaikan yang kita dapat. Dan kalikan itu kalau kita doakan di malam Lailatul Qadar. Kapan waktunya? Ya kan 10 halam itu sebentar. Sebentar ya, Syekh. Ya, berandai-andai kita. Ya, berandai-andai. Kita bekerja, kita lah Syekh, dosen gitu ya. Disuruh ngajar ya selama 10 malam lembur. Ya, semalam dikasih gaji 83 tahun. Itu nenek pun diajak apa malam itu. Nenek kita ajar, ya nenek kita ngajar kita. Ini gajinya gaji 83 tahun. Iya saya. 83 tahun. Sejam terhitung. Awak lembur sejam apa dikasihnya Ustaz negara? Tidak pernah lembur antum? Saya tidak pernah ngambil uang lembur. Sering lembur tapi tidak pernah ngambil uang lembur. Saya tengok di SPU tuh standar biasa biaya umum 6.000 sampai 10.000 cuma sejam. Ya, tengok ke bini kalau pulang jam 2 kan, ini uang lembur dek katanya dapat 40.000. Dek jangan lembur le bang. Iya. Tidak usah lah lembur lagi. 60.000. Pulang jam 2. Makanya ketika kami terpaksa lembur sampai jam 2 malam kami mengerjakan dan tugas berat dari Pemkab untuk ini menyiapkan ranperda kan. Lembur lagi sampai 2 ajalah setiap 2 orang. Pas mau pulang oleh sekretaris saya bilang, berapa kita kasih Ustaz? Saya katakan, ini enggak ada anggaran ini dari saku. Anggaran dari saku kami. Berapa kan? Karena harapan mudah-mudahan ada honor, ternyata tidak ada honor juga. Tapi sekarang tidak ada honornya dah. Allah musta'an. Tapi tak apalah, kita langsung cerita. Jadi buat istrinya tersenyum ketika buka pintu malam nanti. Berapa Ustaz? 250 cukup. Itu masih megang sapu tuh Ustaz bilang. Kalau 250 masih megang sapu tuh bilang. 500 iya, cuman sapunya masih di belakang punggung bilang. Belum dilepas juga. Terus berapa tambah dikit? Kasih 750 per orang. Ya.
Nggak ada di anggaran, nggak ada tuh Ustaz. Karena kalau di anggaran hanya 6.000 per jam. Kali 6 jam 36.000. Itu bukan sapu lah gitu, nggak dibuka pintu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ya ternyata besok mereka cerita sesama mereka, alhamdulillah istri saya senang saya lembur tiap malam gitu. Besok lembur lagi lah bang. Mana ada pula setiap hari, tidak mungkin kita seperti itu. Ini baru diberi 6 berapa tadi? 750.000. Ini gaji kita dilipat gandakan selama 83 tahun. Maka saya katakan, tidak mungkin kita tidak ikut lembur. Tidak mungkin. Kecuali orang yang memang tidak paham apa yang ditawarkan oleh Allah dan Rasul, atau tidak percaya dan yakin. Dan Nabi supaya kita yakin, dia tunjukkan sendiri, dia yang memulai. Mudah-mudahan Allah SWT Allah berikan kita kekuatan iman, kekuatan badan, kekuatan kemauan dan motivasi. Dan untuk itulah kita malam ini sedikit berbicara. Jadi semua potensi itu kita keluarkan, ya, supaya mudah-mudahan tak satu pun yang ketinggalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bertemu setelah hari raya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.